Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Ini udah siang di sini. Aku hari ini cuma masak nasi. Terus itu ada tumis bayam pakai bawang putih. Terus indomie yang ini yang paling penting sambal terasi. Terasi ini aku bawa dari Indonesia tahun kemarin. Aku udah cek di bungkusnya itu tidak ada tanggal expirednya. By the way, terasi itu ada expirednya nggak sih? Anyway, ini sudah aku pakai sambal. Terus ini cabai. Minggu kemarin tuh aku senang banget karena dapat ini cabai pedas di pasar. Biasanya tuh nggak pedas. Terus karena yang makan cuma aku aja cabainya, makanya cabai itu awet sekali. Jadi aku bisa nyambel kayak gini. Nah, ini cobek aku bawa dari Indonesia ya. Karena aku pernah beli kayak untuk alat penumbuk di sini itu dari kayu, tapi nggak begitu bisa untuk pakai nyambel. Terus ini ada telur dadar dan lalapan timun. Oke teman-teman, jangan lupa makan siang dan jangan lupa tetap harus bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Oke, Assalamualaikum. Oke teman-teman, tadi kita sudah makan siang ya. Aku aja karena cuma sendiri, suami masih kerja. Aku mau bagi cerita tentang scammer, love scammer. Nah, aku kan beberapa hari ini kan sering baca tuh di artikel, di grup juga, terus ada juga seorang jurnalis yang sharing pengalaman teman-teman yang pernah tertipu scammer kayak gitu. Nah, kenapa aku mau berbagi cerita? Karena dulu waktu aku masih hilaf belum menikah, saya juga pernah berinteraksi dengan para sindikat scammer itu. Tapi saya masih pakai logika, jadi saya tidak tertipu. Ketika saya sudah tahu iktikat mereka itu mau menipu, saya langsung blok akses mereka. Di mana saya kenal sama scammer itu gitu ya, sudah menjadi rahasia umum ya. Itu tahun 2016 kayaknya ya, sekitar tahun 2016. Saya dulu kan masa khilaf-khilafnya itu kan sering itu ikutan dating online gitu. Ada aplikasi dulu awal sekali itu ada Tag, terus Badu, terus aku ikuti Tinder, Happen, Kik kayak gitu. Jadi itu aplikasi-aplikasi dating online teman-teman. Pasti kalau teman-teman yang gaul juga tahu dah aplikasi-aplikasi itu gitu. Jadi dari aplikasi-aplikasi itu kan kita kenal sama cowok-cowok gitu. Nah, aku tuh kebetulan waktu itu kenal tuh sama cowok yang ngaku bule gitu. Itu maksudnya ngaku bule itu karena yang sudah mau menipu itu ya. Kalau yang istilahnya kopi darat atau kopda, kalau dulu kan zaman-zaman awal-awal chatting MIRC itu kan ada istilah kopda kayak gitu, yang ketemu langsung sih emang orangnya bukan penipu kayak gitu, tapi yang masih cuma konteks secara dunia maya, chatting lewat WhatsApp kayak gitu tuh ya ada beberapa ini orang-orang itu yang mau menipu gitu. Aku itu yang aku bisa bilang scammer itu ada 3 atau 4 orang. Pertama itu dia ngaku American Navy, ditugaskan di Afghanistan gitu. Terus setelah kita kenal di aplikasi Tinder itu kan kita komunikasi intens lewat waktu itu bukan WhatsApp. Yang satunya WhatsApp itu apa sih yang logonya ungu itu? Viber ya. Aku komunikasi sama dia dengan Viber, dan nomor yang dipakai dia itu emang nomor kode negara Amerika gitu, +1 kayak gitu. Jadi kita komunikasi kayak gitu. Dia selalu mengirimi pesan-pesan di Viber kayak gitu, pagi, siang, malam kayak itu, tentang kondisi dia di Afghanistan. Kalau misalkan dia sehari tidak bisa mengirimi pesan itu karena dia bilang ada pengeboman kayak gitu, jadi dia harus standby kayak gitu, jaga kayak gitu. Terus dia bilang itu gini, dia duda dengan 1 anaknya itu di Amerika gitu, setinggal sama neneknya.
gitu. Suatu hari setelah kita kenal-kenal itu ada email dari anaknya gitu, anaknya kirim email. Aku heran kok dia sudah manggil aku mama kayak gitu kan aneh ya, itu secara logika aneh gitu. Apalagi anak yang misalkan ditinggal mati sama mamanya karena penyakit kanker kayak gitu kan, masa sih semudah itu manggil mama sama wanita lain kan gitu. Apalagi belum bertatap muka, belum pernah kenal langsung kayak gitu. Terus itu pokoknya namanya kan Steve, dia selalu kirim pesan kayak gitu. Dia bilang, anakku kirim email ke kamu kayak gitu, kenalan nama kamu begitu, karena aku udah cerita sama dia tentang kamu bla 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 kayak gitu. Nah, suatu ketika dia bilang tugasnya di Afghanistan itu tinggal 1 minggu atau 2 minggu lagi kayak gitu. Terus dia bilang anaknya juga kirim email lagi gitu. Nah, yang aku baca email dari anaknya itu, yang mengaku anaknya itu, dia bilang mau ada kayak study tour ke England, ke London kayak gitu. Dia minta aku untuk bantu dia nalangin lah istilahnya kayak gitu untuk biaya study tour kayak itu, karena dia bilang papanya dia belum bisa kirim uang gitu. Dia minta 2.000 US dollar waktu itu. Aku langsung berpikir, wah ini sudah sindikat ini. Makanya semenjak itu aku nggak balas emailnya anak itu. Dengan anak itu kirim video dia main gitar. Aku nggak tahu itu ngambil dari mana kayak gitu video-video itu, dan kayaknya benar-benar profesional sekali ini sindikat ini. Terus ya setelah aku melihat kayak gitu, aku nggak nanggapin pesan-pesan di Steve ini. Terus karena dia mungkin lihat aku berubah kayak gitu, dia tanya kenapa kamu nggak tanggepin email anakku kayak gitu. Terus aku bilang gini, anakmu kok minta uang sama aku kayak gitu kan. Dia bilang ya dia mau study tour ke England kayak gitu, aku belum bisa kirim uang ke dia karena aku masih di sini, situasinya masih gawat di sini kayak gitu. Kalau bisa kamu tolong bantuin dia dulu gitu. Aku ini udah nggak beres. Aku bilang, oh maaf Steve, aku nggak bisa. Misalnya aku nggak bisa, sebelum aku ketemu langsung sama kamu, aku nggak mau ada urusan uang finansial apapun sama kamu kayak gitu. Lalu aku langsung cut komunikasi sama dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku kenal lagi sama cowok ngaku dia dari England. Nah, yang dari England ini dia bilang businessman. Itu dah sama dah. Cara-caranya itu sama. Pokoknya ngasih kata-kata mutiara kayak gitu dah. Kalau kita itu terlalu lugu, pasti kita akan jatuh ke perangkap mereka. Jadi dia bilang kan kirim barang-barang hadiah buat aku kayak itu, barang-barang branded gitu. Sedangkan aku lihat foto-foto yang dia kirimkan itu udah foto-foto kayak foto fake gitu. Dia nyuri di Google atau apa kayak gitu. Terus dia bilang barang-barangnya ini udah dikirim ke Indonesia kayak gitu. Suatu ketika ada nomor telepon masuk ke HP ku kan, aku cek nomornya nomor Indonesia, terus kodenya kode Jakarta karena anak plus 6221 kayak itu. Aku udah gini, aku bilang aku nggak butuh hadiah kamu kayak gitu kan, ambil balik aja. Kalau kamu mau nyuruh aku untuk bayar biaya cukai, saya tidak mau kayak gitu, karena aku udah tahu, karena aku sebelumnya sudah browsing di Google penipuan macam gitu. Cuma aku penasaran aja, ini orang kok bisa nipu kayak gitu, gimana sih kayak gitu. Terus ada lagi yang ketiga, cowok ini dia ngaku tinggal di Qatar. Nah, dia ngaku tinggal di Qatar, waktu itu kan aku di Bahrain. Nah, dia bilang mau ngajak ketemu di Oman kayak gitu. Terus aku bilang karena aku pernah ke Oman juga kan, itu kan karena negara-negara tetangga. Ya udah, kapan gitu. Nah, pas kita sudah janjian mau ketemu itu, ternyata di tanggal itu dia bilang cancel. Aku nggak jadi bisa ke Oman karena aku tiba-tiba harus pulang ke London gitu. Dia kan tahu aku kerja di Radisson Hotel di Bahrain itu. Dia bilang gini, bisa nggak kamu bookingin aku hotel di London gitu, karena mamaku sakit. Aku mau nyari hotel yang dekat dengan rumah sakit di mana mamaku tinggal. Aku udah gini, oke, aku nggak bisa kayak gituin. Aku udah tahu kamu bermaksud tidak baik sama aku kayak gituin kan. Sudah sampai sini aja, aku tidak mau berhubungan lagi sama kamu. Itu teman-teman. Terus yang keempat itu ada lagi itu cerita-cerita kayak gitu dah. Pokoknya tahun 2021 ini ternyata masih banyak kejadian-kejadian kayak gitu, scammer-scammer yang merajalela kayak gitu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman yang kenal sama pria
entah itu sebagai mereka tuh pria atau memang pria dan wanita yang mereka tuh grup atau apa itu. Pokoknya kalau lagi kenal 1 minggu 2 minggu terus mereka itu manis, seakan-akan memberi harapan, entah itu mau ngajak pacaran, mau ngajak menikah kayak gitu, hati-hati. Apalagi kalau misalkan mereka sudah tanda-tanda mau ini ada bisnis inilah, bisnis itulah kayak gitu, jangan dipercaya. Pokoknya hati-hati. Apalagi kalau nanti mereka rasa kejadian misalnya dia mau datang terus tiba-tiba ada masalah di bandara atau apa kayak gitu, terus ternyata minta bantuan uang, jangan pernah dikirim, jangan pernah, karena itu udah pasti mereka akan menipu. Kecuali kalau misalkan memang kita itu udah kenal sama orang, istilahnya pacaran dan udah memang merencanakan masa depan, terus ternyata kita sudah tahu seluk-beluk pacar kita dan ternyata memang dia dalam musibah, ya itu terserah teman-teman kayak gitu kan. Tapi kan kita udah kenal langsung orangnya. Tapi kalau cuma kenal dunia maya terus dia mau minta uang dengan iming-iming cinta kayak gitu, jangan pernah. Karena saya itu miris sekali, banyak sekali korban-korban di luar sana itu nggak sedikit uang yang mereka kirimkan ke para sindikat itu gitu loh. Nggak cuma 1 juta 2 juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta kayak gitu. Jadi teman-teman, inilah sebagian cerita shareku kali ini. Jadi sekali lagi hati-hati dalam bersosmed kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan ada yang mengirim pertemanan dengan foto-foto yang orangnya cakep dan tiba-tiba bilang sayang, mau mencari istri, mau mencari pacar kayak gitu, pokoknya harus double hati-hati. Yang jelas jangan pernah transfer uang ke orang-orang seperti itu. Lebih baik uang itu kita kasihkan ke keluarga kita kayak gitu, untuk membagikan keluarga kita itu mah lebih berkah gitu. Oke teman-teman, itu aja sharingku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada teman-teman yang punya kejadian yang sama kayak gitu, semoga saja tidak terjadi lagi. Dan misalkan yang sekarang ini lagi dekat dengan orang-orang seperti itu, hati-hati. Itu aja pesanku teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ambil aja yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.